Selamat berjumpa lagi, kita jumpa lagi di Kongko Akhir Pekan. Bersama saya, Kumurati Kusarjanto dari Yayasan Negeri Rempah. Suara saya terdengar ya? Tes? Ya, Masuk ya? oke. Masuk, ya. Ya, teman-teman, senang sekali kita berjumpa lagi di Kongko Akhir Pekan. Kali ini adalah Kongko yang keempat. Dan hari ini kita akan banyak berbicara tentang rempah. Dan Kongko ini adalah salah satu dari rangkaian program Bincang Dunia Maya yang diinisiasi oleh Yayasan Negeri Rempah dalam rangka belajar bersama. Nah, ini senang sekali kalau udah belajar bersama tuh kita bisa nanya macam-macam dan di setiap program sharing session di yayasan kami selalu undang teman-teman, sahabat, narasumber, pakar yang ini ya yang bersedia berbagi dan kita bisa mendengarkan bagaimana pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh para narasumber dan juga kita juga bisa bertanya tentang berbagai hal yang bisa memperkaya wawasan kita. Nah, sore hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sore hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Prof. Eko Baroto-Waluyo. Beliau adalah pakar etnobiologi yang sekarang aktif di Perhimpunan Masyarakat Etnobiologi Indonesia. Beliau juga adalah peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dan saat ini kami sedang banyak belajar dengan beliau tentang rempah-rempah. Kembali lagi tentang rempah-rempah ini menarik karena Indonesia kan hendak mengusung jalur rempah sebagai warisan dunia. Dan ketika jalur rempah itu hendak diusung jadi warisan dunia, tentunya kita kembali bertanya, sebetulnya rempah itu apa ya? Dan pemahaman tentang rempah itu tentu bervariasi setiap orang. Ada yang beranggapan rempah itu sebagai bumbu, obat-obatan, kemudian begitu juga dengan sebutan yang beraneka ragam, ada rempah, ada herba, lalu kemudian pertanyaan berikutnya, mana yang bisa dikategorikan sebagai rempah, mana yang tidak? Wah, ini macam-macam. Daripada kita berbingung-bingung, nah sekarang saatnya Prof. Eko untuk bercerita pada kita semua, sebetulnya rempah itu apa sih? Selamat sore Prof. Eko. Selamat sore, Senang Mbak sekali. Rati. Ya, senang sekali Prof bisa sore ini bergabung bersama kami teman-teman di sini, dan acara ini nanti juga yang teman-teman yang belum bisa mengikuti program ini akan kami tayangkan di YouTube sehingga teman-teman yang nggak sempat mengikuti hari ini tetap bisa mendengarkan ceritanya Prof. Eko. Monggo Prof. Eko, silakan. Terima kasih Mbak Rati atas kesempatan yang diberikan, dan tentu terima kasih kepada Yayasan Negeri Rempah ini yang mempercayai saya untuk kongko-kongko bersama ini. Sore-sore hari sambil minum kopi kayak minum teh tapi sendiri-sendiri. Atau mau minum wedang uwoh juga boleh. Karena wedang uwoh nanti itu bumbu-bumbunya juga rempah juga itu. Iya. Ya, oke, terima kasih tadi introduction-nya. Sebelumnya saya akan sapa dulu. Selamat sore teman-teman dan sahabat-sahabat kami yang ikut kongko-kongko pada sore hari ini. Kalau tadi Mbak Rati bilang ini orang yang tahu banyak, sebenarnya tahu banyak sih enggak. Mungkin karena dianggapnya saya yang paling duluan makan garam itu mungkin, atau dilahirkan duluan gitu. Mungkin
Ya, cuman mungkin sedikit-sedikit kita berbagi rasa, berbagi pengetahuan. Tentu saja ini pengetahuan yang mungkin saya miliki, saya bisa tanya sini, tanya sana, karena mungkin saya bukan spesialis yang satu tapi mendalam begitu, tapi saya mungkin ada sedikit yang bisa saya bagi tentang rempah ini. Baik, kita mulai saja tentang, rempah itu sendiri. Nah, boleh Share screen di-share-kan? ya. Oke, nggih. Sebentar. Apa sudah muncul? Ya, Sudah oke. muncul? Nggih, monggo Oke, Prof. terima kasih Mbak Ratih. Ini, kita akan, berbagi, mengenai rempah itu. Tapi memang ketika saya dihubungi Mas Bram, ya tentu kemudian disambung Mbak Ratih ini, mbok bagi-bagi tentang rempah gitu. Ya udah, semampu saya coba akan bercerita tentang rempah. Ternyata rempah ini, saya mikir-mikir apa ya yang bisa saya bagikan gitu. Nah, rempah itu ternyata setelah saya membaca atau berdasarkan apa yang saya ketahui, ternyata hebat juga itu. Artinya rempah itu bisa merubah peradaban dunia. Nah, ini yang mungkin kita bisa berbagi pada sore hari ini. Ketika saya diminta untuk bicara rempah itu sendiri, tentu mengingatkan, eh, Pulau Pulau Run sebagai magnet rempah Nusantara, tulisan dari, Gillett, Milton itu, yang mungkin bukunya sudah ada, saya kira bisa dilihat itu. Mengingatkan itu, waduh hebat juga ini, apa namanya, tulisan tentang rempahnya gitu. Nah, kemudian tentu saja kalau kita, bicara rempah, itu mengapa saya mencoba melihat dari perspektif merubah peradaban dunia itu, karena memang melalui rempah kita bisa memperoleh gambaran tentang petualangan manusia itu di dalam mencari rempah, yang, pada akhirnya mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Ini menarik sekali tentang rempah itu sendiri. Nah, tentu kira-kira 5.000 tahun sebelum Masehi itu di tepian Sungai Efrat dan di Tigris, kemudian menyusul, Mesir, Cina, kemudian juga, apa namanya, India, dan tentu Nusantara atau Maluku itu menjadi pusat, perhatian dunia gara-gara rempah, buah pala dan, cengkeh itu sendiri, itu, Nusantara ini terkenal di seluruh dunia sejak sebelum Masehi. Bahkan banyak sekali laporan-laporan tentang itu. Kemudian, selain dari Gillett Milton itu sendiri, sebenarnya John Kay itu juga dalam bukunya The Spice Route menceritakan adanya 3 jalur awal perdagangan rempah dunia itu, Arab China, kemudian India Asia, dan, Semenanjung Malaya. Ketika jalur Semenanjung Malaya, tentu kita ingat akan kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada, masa itu. Nah, kemudian tentu di Indonesia atau Nusantara, rempah itu dapat dikatakan sebagai, menurut saya sih, sebagai, kalau orang bilang emas hijau boleh, tapi saya lebih cenderung kepada mutiara hijau kali ya. Mutiara belantara gitu. Karena dulu awalnya sebelum didomestikasi itu menjadi sesuatu yang, apa namanya, menjadi orang tidak mengira bahwa itu sebenarnya mutiara begitu. Yang akhirnya bisa berperan dalam merubah peradaban dunia itu sendiri. Nah, dengan berjalannya waktu tentu saja
dan kemajuan ilmu pengetahuan yang suka tidak suka melahirkan berbagai istilah. Tadi disebutkan Mbak Ratih, saya kira ada rempah, ada herba, ada bumbu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang bertanya-tanya, kira-kira apa sih bedanya? Tadi disebut Mbak Ratih tadi, daripada susah-susah, tanya aja sama Pak Eko lah. Pak Eko ya belum tentu juga ngerti nih. Tapi saya kemudian mencoba diskusi dengan sahabat saya Pak Hari, mungkin ada yang kenal Hari Wiryadinata itu. Dia sahabat saya yang sudah banyak juga berkecimpung di dalam persoalan-persoalan demikian. Coba lanjut. Next. Oke, jadi kalau kita melihat rempah itu sendiri, tentu artinya sangat luas ya. Nah, jadi rempah itu artinya sebagai bahan yang berasal dari tumbuhan yang terutama digunakan untuk bahan obat, stimulan, aromaterapi, meningkatkan daya tahan tubuh, kosmetik, penyedap makanan, pengawet, termasuk untuk pembalsaman mayat. Ini rempah. Umumnya berasal dari herba, keseluruhan bagian tanaman atau tumbuhan, papagan atau kulit kayu, daun, bunga, buah, akar, umbi, atau rimpang, resin, getah, dan lain-lainnya. Ini mengenai rempah. Nah, tadi disebut-sebut sebagai herba. Nah, herba itu dalam konteks masyarakat biasa mungkin aneka dedaunan yang mengandung minyak atsiri yang umumnya tumbuh di daerah subtropik. Tetapi herba atau herb itu sendiri itu dalam istilah taksonomi atau ilmu yang ada di dalam salah satu bagian dari taksonomi botani tumbuhan, itu tentu herb atau itu dikategorikan sebagai terna sebenarnya. Nah, kalau bedanya dengan bumbu atau herb itu sendiri yang oleh orang-orang di tempat lain mengatakan bumbu atau herb, itu umumnya bahan yang ditambahkan pada makanan berupa ekstrak tumbuhan atau sekarang ada juga yang berasal dari bahan kimia tentu saja. Dalam jumlah tertentu untuk menambah aroma penyedap berasal dari herba maupun tumbuhan tinggi lainnya. Nah, ini kira-kira beda antara rempah dengan herba dan sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti kalau bisa di-share, bisa dipakai sebagai bahan untuk kita diskusikan bersama. Tetapi kalau rempah itu ternyata kata kuncinya nanti kita coba cari, karena nanti peristilahan itu akhirnya akan memberi banyak pengertian. Nah, pengertian itu akhirnya berimpas kepada aneka ragam definisi yang ditentukan berdasarkan kepentingan dari masing-masing. Nah, sebelum melangkah ke sana, saya kira dari tadi saya bilang dalam konteks botani, tumbuhan atau tanaman herba, itu yang tadi herba, bedanya rempah dengan herba tadi. Kalau orang botani mungkin, ini diskusi kami dengan Pak Hari ini, merupakan sebuah tanaman herba dalam terminologi botani adalah kelompok tumbuhan atau tanaman yang bukan pohon, bukan perdu atau semak. Herba memiliki perawakan kecil, tumbuh dekat permukaan tanah, berbatang lunak, tidak berkayu, dan meliputi banyak kelompok seperti rumput-rumputan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dan biasanya itu berpotensi sebagai obat,
atau juga nanti bisa rempah itu atau bumbu itu sendiri. Ini apa namanya, mungkin dalam ilmu botani menjadi demikian apa yang disebut dengan herba itu sendiri atau herb itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya di dalam ilmu taksonominya, herba itu sebenarnya kurang begitu lazim, bukan tidak lazim, salah itu. Kurang begitu lazim ada pengklasifikasian herba dalam ilmu taksonomi. Karena taksonomi mengklasifikasi, menggolongkan dunia tumbuhan berdasarkan sifat kesamaan organ generatifnya. Dulu itu berdasarkan jumlah benang sarinya, tapi sekarang kemudian berkembang, ditambahkan karakteristik dari sifat bunganya, baik itu morfologi, anatomi bunganya, buah dan biji, sejalan dengan perkembangan ilmu yang sekarang banyak berbasiskan pada genetika dan filogenetiknya. Selanjutnya tentang definisi dari atau pengertian tentang banyak ragam berdasarkan kepentingan yang tadi saya sebutkan. Next. Nah, ini paling tidak ada 7 yang saya temukan dalam beberapa literatur begitu. ISO 676 itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rempah itu adalah produk nabati atau campuran yang digunakan untuk membumbui dan memberi aroma pada makanan, berlaku untuk produk baik dalam bentuk keseluruhan atau dalam bentuk dasar. Itu standarisasi dari ISO 676 tentang rempah itu, definisi atau pengertiannya seperti itu. Kemudian FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, rempah adalah bahan nabati aromatik, saya beri tanda aromatik, dalam bentuk utuh, pecah atau digiling, yang berfungsi pentingnya adalah untuk bumbu makanan daripada nutrisi, serta tidak ada bagian minyak atsiri atau prinsip penyedap lainnya yang telah dihilangkan. Itu definisi yang diberikan berdasarkan kepentingannya FDA itu sendiri. Di Amerika itu sendiri pun kemudian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, kalau di Indonesia nanti Badan POM itu juga punya definisi tersendiri ini, Badan POM ini. Nah, di Amerika juga ada yang namanya ASTA, American Spice Trade Association. Jadi mendefinisikan bahwa rempah adalah produk tanaman kering yang utamanya digunakan untuk bumbu makanan. Ini lebih luas lagi dan tetap jenisnya, tapi khusus untuk yang bumbu makanan saja. Nah, terminologi bumbu makanan inilah yang nanti yang harus kita terjemahkan sebenarnya apa ini yang dimaksud dengan bumbu makanan ini. Kalau nanti di Badan POM itu nanti agak lebih spesifik begitu. Kemudian ini UNTAD atau UNCTAD atau GATT itu mendefinisikan bahwa rempah adalah berbagai zat beraroma kuat atau aromatik yang berasal dari nabati atau tanaman lain. Biasanya digunakan sebagai bumbu. Nah ini, atau digunakan untuk tujuan lain karena keharuman dan kualitas pengawetnya. Nah, definisi ini mencakup pemanfaatan rempah selain untuk penyedap makanan. Selain untuk penyedap makanan. Ini menurut UNCTAD itu. Nah, yang di kita kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian punya buku Prosea itu,
yang volume 13 tentang spices itu sendiri mendefinisikan bahwa rempah mencakup semua tanaman aromatik dan bagian-bagiannya, segar atau kering, utuh atau digiling, digunakan untuk memberi rasa, wewangian aromatik ini, dan terkadang untuk mewarnai makanan dan minuman. Ini definisi dari Prosea itu sendiri. Nah, sekarang Badan POM dengan kepentingan untuk kepentingan Badan POM itu sendiri, maka rempah, definisi rempah adalah bagian dari tanaman yang dapat berupa biji, ini sudah spesifik lagi, buah, bunga, kulit batang, dan rimpang untuk memberi aroma dan rasa pada pangan atau dapat mewarnai dan digunakan untuk peningkatan selera makan, dapat berbentuk utuh, irisan, bubuk, pasta, baik segar maupun yang sudah dikeringkan, tunggal atau campuran, dengan atau tanpa penambah bahan pangan lain. Nah, Badan POM telah menerbitkan ada sekitar 56 jenis tanaman yang dikategorikan sebagai rempah yang umumnya dianalisis untuk dimintakan izin untuk perdagangannya, untuk standarisasinya, jika itu nanti dipakai untuk produk-produk makanan. Ini tentang definisi dari Badan POM itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat di media-media itu, Wikipedia misalnya, rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perasa dalam masakan. Perasa dalam masakan. Artinya di sini ada bumbu. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang mirip seperti tanaman obat, sayuran beraroma, agar beraroma, dan buah kering. Nah, dari 7 pengertian-pengertian itu, kalau diambil kata kuncinya, maka ada 3 hal yang menurut saya yang perlu diperhatikan. Kegunaannya, dari sisi kegunaannya tentu ada bumbu, ada aroma, ada pewarna makanan dan minuman. Itu kata kunci pertama. Kemudian dari sisi bagian yang dimanfaatkan, ada bijinya, ada buahnya, ada bunga, ada kulit batangnya, dan rimpangnya. Bentuknya bisa segar, bisa kering, utuh, irisan, bubuk, pasta, tunggal atau campuran. Nah, ini semua adalah kata kunci yang bisa dipakai oleh kita semua untuk membuat sebuah definisi. Nah, ini nanti mudah-mudahan dengan kata kunci ini kita bisa membuat sebuah definisi, mungkin cenderung kemana. Tetapi kalau kita melihat dari ketujuh contoh ini saja, maka rupanya masing-masing memiliki pengertian atau definisi yang sendiri-sendiri tergantung dari kepentingan dari apa yang diinikan untuk lembaganya itu sendiri. Nah, ini kira-kira definisi-definisi, tetapi bahwa pada dasarnya berdasarkan kegunaan, bagian, dan bentuknya inilah nanti yang kita pakai sebagai dasar untuk mendefinisikan apa itu sebenarnya rempah. Slide berikutnya, tentu sebelum itu ada mungkin, udah ada, oke, ya itu. Nah, sebenarnya
berdasarkan definisi itu tadi, maka bagaimana dengan Indonesia atau Nusantara ini dalam konteks kaitannya dengan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya itu sendiri. Nah, terkait dengan keanekaragaman hayati itu sendiri, tentu kita tahu bahwa Indonesia itu identik dengan hidup di ambang batas tentang sumber daya alamnya, hayati dan nirhayati. Hayati itu yang hidup, nirhayati itu yang berupa fisik, tanah, iklim, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian lingkungan sosial dengan beragam kelompok etnis dan bahasanya yang pada akhirnya dari jumlah pulonya, kemudian jumlah suku bangsanya, bahasanya mendiami di 7 bioregion yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ini tentu punya keanekaragaman pengetahuan tentang sumber daya yang punya potensi untuk rempah itu sendiri. Nah, tentu posisi geografi, sejarah geologi, kekayaan, ini kalau kita lihat ya, dulu dari sejarah geologinya, itu dari yang satu, kemudian pecah menjadi dua, posisi Indonesia ini sangat unik. Berada di antara dua paparan atau daratan yang maha besar dalam sejarahnya, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Ini dari sejarah geologinya. Dengan kondisi sejarah geologi yang demikian ini, maka dan dikaitkan dengan suku bangsa dengan pengetahuannya, bahasa dengan dialek dan sebagainya, maka pengetahuan keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh bioregion ini melahirkan pengetahuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya itu. Misalnya dalam kasus rempah ini nanti ada lahir yang namanya minuman tradisional, ada yang kosmetika tradisional, ada yang bumbu masakan untuk masakan-masakan tradisionalnya. Tetapi tentu modal pengetahuan masyarakat inilah yang nanti diharapkan itu menjadi modal pembangunan, menjadi modal kita untuk menelusur potensi rempah yang karena belum terpetakan secara keseluruhannya dengan keanekaragaman yang hayati yang ada di 7 bioregion ini, pengetahuan tentang rempah kita masih terbatas pada rempah-rempah yang masih banyak di ini. Misalnya di Prosea yang saya tahu itu, buku Prosea volume 13 itu hanya kira-kira 275 spesies saja yang dibahas di situ. Padahal saya percaya bahwa itu mungkin akan lebih dari itu. Kemudian dengan pengetahuan masyarakat itu tentu saja beberapa di antaranya juga akan menghiasi, akan masing-masing kelompok etnis ini memiliki pengetahuan tentang kulinernya. Pengetahuan tentang kuliner. Nah, kuliner ini didasarkan atas apa yang ada di sekitar mereka. Nah, kekhasan dari kuliner Nusantara ini, kalau kita lihat, itu sebenarnya nanti coba kita lihat dalam selanjutnya, bahwa
kekhasan kuliner Nusantara itu merupakan perpaduan atau kombinasi dari luar Indonesia sendiri. Misalnya percampuran kombinasi antara Eropa, antara Asia, antara Timur Tengah, dan seterusnya. Kita contohkan nanti misalnya dalam satu hal saja, misalnya salah satu bentuk kuliner yang kaya dengan rempah pada slide berikutnya. Nah, kita bisa ternyata dengan contoh satu kasus belajar rempah itu bisa belajar dari menu masakan. Satu contoh nasi kebuli. Ini sore hari menjelang makan malam ini nasi kebuli juga cocok juga. Ternyata ada kira-kira 16 bahan rempah yang dipergunakan. Ada kayu manis, ada pala, kapulaga, ketumbar, jinten, adas, cengkeh, kembang lawang, serai. Ini tentu tidak datang begitu saja. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan riset kita, bahwa keanekaragaman kuliner di Nusantara itu menjadi bagian spesifik yang bisa dipelajari dalam ranah etnobiologi. Nah, ada 16 jenis ramuan untuk bumbu itu sendiri. Tentu kalau kita berbicara tentang nasinya, ya kan? Nasinya yang spesifik, yang berasnya itu panjang-panjang itu, tentu itu bukan asli dari kita. Memang padi atau beras itu di Nusantara ini menjadi bukan yang asli, tetapi itu introduksi. Nah, khusus untuk yang nasi kebuli ini, ternyata beras yang ini datangnya dari India, khas dari India. Nah, kemudian dari 16 ini, sebenarnya mana yang asli Indonesia itu yang mana? Misalnya, oh ya ada cengkehnya. Oh mungkin ada palanya. Kayu manis masih menjadi perdebatan. Kapulaga coba kita lihat nanti dalam distribusinya seperti apa, origin dan distribusinya, apakah itu asli dari kita atau bukan. Nah, dari 16 spesies itu mana yang asli Indonesia dan mana yang introduksi, dan kapan itu diintroduksi ke Indonesia, tentu menjadi hal yang sangat unik, yang sangat khas untuk bisa dipelajari. Dibawa oleh siapa? Diperkenalkan oleh siapa jenis-jenis yang di luar Indonesia ini, sehingga kebuli ini menjadi makanan yang cukup populer di Indonesia. Nah, ini tentu kajian yang sangat menarik. Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut tentang kandungannya, tidak hanya mengandung senyawa yang sifatnya aromatik, mengharumkan saja, akan tetapi ada juga yang sifatnya aprodisiak, penambah gairah. Ada yang stomakik, menambah nafsu makan. Ada yang diaforetik, peluruh keringat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperiksa, tentu saja senyawa-senyawa apa sebenarnya, mengapa ini menjadi lebih enak dan disukai orang, dan ada yang mengatakan kalau makan nasi kebuli itu tentu selain bumbunya ini, ternyata dagingnya yang khas itu domba atau kambingnya itu
itu juga bukan asli dari Indonesia. Itu aslinya dulu dari daerah pusat center of origin-nya ada di Mesopotamia. Nanti kita lihat bareng-bareng pada slide berikutnya. Coba. Nah, ini mana yang asli dan mana yang introduksi ini menjadi hal yang penting. Nah, tentu kenapa dia bisa datang masuk ke kita bisa pelajari dari sisi bagaimana sejarah budidaya domestikasi tumbuhan menjadi tanaman melalui migrasi atau perpindahan penduduk. Kita tahu bahwa ini adalah peta yang memperlihatkan bagaimana migrasi manusia hingga sampai di Nusantara ini. Sementara ini para ilmuwan masih sepakat bahwa pusat dari sebaran manusia itu asalnya dari Afrika ini. Yang tercatat ada 120.000 tahun yang lalu. Ini pusatnya ada di sini, kemudian menyebar. Ini jalur-jalur penyebarannya sampai ke daerah pertengahan di sini, di Mesopotamia dan sekitarnya, Timur Tengah dan sebagainya. Kemudian menyebar lagi, kemudian di China. Nah, China kemudian juga masuk ke Nusantara. Nah, ini migrasi dari manusia dengan budayanya. Dan nanti kalau kita coba lihat dari perspektif yang lain tentang bukti-bukti dari sebaran tumbuh-tumbuhan tadi, karena sejarah geologinya juga melatar belakangi terhadap sebaran dari keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan itu sendiri seperti apa dari pusat-pusat center of origin dan distribusi dari tumbuhan dan hewan. Pada slide berikutnya saya kira kita bisa lihat. Jadi jangan disepelekan bahwa ketika ada yang mengusulkan rempah termasuk perjalanan dan perkembangan dijadikan sebagai bukti tentang manusia dan peradabannya, maka coba kita lihat. Tadi itu yang sejarah manusia, persebarannya, migrasinya mulai dari sini. Kemudian dari Vavilov tahun 1940 ini telah memetakan berdasarkan komoditas tanaman-tanaman dan dijadikan sebagai center of origin dari tumbuh-tumbuhan didomestikasi menjadi tanaman. Ini senternya di sini ada Meksiko, Guatemala, center satu. Tapi di sini kelihatannya yang rempahnya belum terungkit, tetapi di sini dibuktikan bahwa sebenarnya jagung misalnya itu senternya dulu ditemukan di sini berdasarkan bukti-bukti paleontologi itu senternya ada di sini. Kemudian Peru dan Ekuador. Kemudian di sini ada Chili bagian selatan, Paraguay, Brasil. Ini adalah center-center dari pusat domestikasi tumbuhan menjadi tanaman. Nah, beragam komoditas tanaman termasuk rempah itu sendiri, baik yang asli maupun introduksi telah tercipta hubungan ekonominya. Nah, ini dengan perjalanan manusia ini dari dulu hingga saat ini masih berlangsung terus. Dan kemudian kalau kita melihat dari 7A ini, Siam, Malaya, dan Jawa, maka diketahui berdasarkan risetnya Vavilov ini, keanekaragaman genetik dari beberapa tumbuhan, maka kemiri, kelapa, tebu, cengkeh, pala, lada hitam, itu center of origin-nya ada di sini, daerah sini, 7A ini. Nah, Siam, Malaya, Jawa ini dikenal sebagai center of origin. Untuk menentukan center of origin, tentu kita harus
harus belajar juga yang tadi saya bilang dari sisi taksonomi tadi, ilmu botani tadi, fitogeografi, dan seterusnya, itu bisa menentukan disebut sebagai center of origin itu karena kekerabatannya dijumpai di sekitar sini. Misalnya kekerabatan dari kelapa, kekerabatan dari kemiri, tebu, cengkeh, dan sebagainya, itu dijumpai dari sini. Kalau di dalam ilmu botani, misalnya banyak marga, misalnya Syzygium aromaticum, itu banyak Syzygium yang dijumpai di pusat-pusat domestikasi dari tanaman itu sendiri. Nah, domestikasi itu sendiri muncul karena juga perjalanan dari manusia ini, artinya manusia hidup di pusat-pusat ini, di manusia lokal yang hidup di sini, kemudian berusaha untuk menemukan jenis-jenis yang bisa dimanfaatkan dan akhirnya dibudidayakan menjadi tanaman-tanaman penting, termasuk rempah-rempah dulu ketika pala dan cengkeh itu sendiri ditemukan sebenarnya sudah lama dikenali oleh masyarakat setempat, terutama di bioregion Maluku tadi dan Nusa Tenggara itu banyak sekali yang sudah mengenali dan memanfaatkan cengkeh dan pala ini. Nah, ini yang di sini ini kalau pada saatnya jejak rempah itu akan dijadikan sebagai diusulkan menjadi heritage begitu, tentu ini sangat menarik karena kita tahu yang merah ini adalah peta dari jalur sutranya, kemudian yang biru ini adalah jalur rempahnya. Nah, kemudian pusat pertemuan itu sendiri bisa ada di bagian region dari sini, kawasan 3, 4 dan 6 ini. Termasuk 7 sebagian di sini. Ini adalah pusat-pusat yang untuk pertemuan itu. Sehingga di dalam beberapa buku disebutkan bahwa Mediterranean ini nanti cukup mewakili untuk dijadikan pusat studi untuk rempah itu sendiri. Nah, selanjutnya kita kembali ke Maluku yang dijadikan sebagai center di Indonesia. Itu contoh rempah asli Indonesia yang populer dan mampu dijadikan sebagai sumber-sumber ekonomi negara. Itu kita tahu bahwa Maluku ini menarik orang-orang Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan bangsa-bangsa lain yang datang untuk mencari rempah ini. Saya pikir dalam beberapa literatur mengatakan bahwa armada dari galeon, dan yang galeon itu adalah kapal layar yang digunakan oleh Spanyol untuk mencari rempah itu, yang tadinya itu adalah kapal perangnya milik Spanyol itu, yang membawa mesiu berton-ton itu, ternyata itu kemudian dipakai untuk mencari rempah ke daerah Tidore dan Maluku. Nah, ini membuktikan bahwa Maluku itu sebenarnya sebagai sudah dikenali dari zaman dulu. Ini orang Asia Tenggara, terutama Indonesia, memiliki makanan yang sangat bervariasi, berciri banyak bumbu, sehingga tidak mengherankan jika penggunaan rempah lebih melimpah daripada orang Eropa dan Amerika. Ini tadi yang saya bilang mungkin berangkat dari lada dan cengkeh dan lain-lainnya, kemudian ditambah dengan jenis-jenis introduksi, melahirkan menu-menu makanan yang khas
Indonesia yang bisa dijumpai dengan keanekaragaman bumbu yang spesifik. Kemudian orang Asia Tenggara juga lazim menggunakan spesies tanaman yang sama secara berbeda. Misalnya itu dipakai sebagai bumbu, spesies itu dipakai sebagai bumbu, tetapi juga dipakai untuk obat, untuk sayuran, untuk pewarna, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu kalau kita belajar rempah tentu bisa mengkaitkan dengan jenis kegunaan jenis itu tidak hanya satu tetapi multiguna. Bisa obat, bisa sayuran, bisa pewarna dan seterusnya. Nah, misalnya ada sejumlah spesies tanaman yang diolah di tempat lain sebagai buah-buahan, misalnya gandaria atau belimbing atau jeruk nipis, terutama digunakan sebagai bumbu untuk daerah tertentu, untuk campuran di dalam sambal. Kemudian jenis itu berfungsi juga sebagai punya kegunaan yang lain selain sebagai bumbu. Bisa juga misalnya serai, jeruk landak, citrus histrik itu digunakan untuk bumbu dapur. Tapi di lain kelompok etnis yang ada di Indonesia, yang tersebar di Indonesia, mungkin jenis-jenis ini tidak dikenali sebagai bumbu, tetapi dipergunakan untuk kegunaan yang lainnya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita menelusur sejarah begitu, itu dari 2700 sebelum Masehi, 3 sebelum Masehi, cengkeh itu sudah dari beberapa catatan sudah masuk dalam peradaban Tiongkok. Jahe itu abad ke-5 sebagai pengobatan tradisional. Jadi ini yang di Tiongkok ini ternyata ini juga menjadi sampai sekarang ini banyak sekali rempah-rempah yang digunakan juga multifungsi sebagai obat-obatan. Nah, ini bukti-buktinya dalam beberapa literatur seperti begitu. Nah, ini lada, kemudian kayu manis, kunyit, kapulaga, itu asli India, dibudidayakan di Babilonia sejak abad ke-8. Jadi di India ini domestikasi dari beberapa jenis rempah ditemukan di sini. Kemudian di Tiongkok juga ditemukan, tetapi juga ada karena koneksi hubungan perdagangan, maka lada dan cengkeh juga sudah dibuktikan di sini ditemukan sebagai salah satu bagian dari fungsi tidak hanya rempah tetapi juga sebagai obat-obatan. Kemudian ini di sini di Mesopotamia itu dalam beberapa literatur disebutkan ada di Babilonia yang tadi saya sebut di lembah Sungai Efrat dan Tigris itu budidaya asal dari India ke-8 yang ini menjadi pusat dari budidaya tanaman yang ada di India. Jadi dari jenis-jenis yang tersebar di India itu justru dibudidayakan di daerah Mesopotamia ini. Kemudian ada beberapa yang dari Nusantara, dari Maluku, tempat ditemukannya itu tadi cengkeh dan pala itu juga kedua jenis itu ternyata juga sudah mulai dibudidayakan di tempat lain. Justru sekarang ini kalau tidak salah cengkeh Zanzibar itu juga cukup terkenal, yang aslinya dari Maluku, kemudian dibudidayakan di sana dan menjadi produk andalan
dari negara yang bersangkutan. Ini adalah pusat-pusat dari apa namanya, perdagangan rempah, di mana Arab atau Timur Tengah itu juga sejak Kekaisaran Roma, pedagang Arab telah menjalin hubungan perdagangan rempah, kayu manis dan kasia. Nah, kayu manis dan kasia yang ada di Arab ini sebenarnya itu diperoleh bukan asli dari tanaman di Arab atau Timur Tengah ini, tetapi itu berasal dari China ini, dari Tiongkok ini. Jadi pusat penyebarannya, pusat-pusat aslinya ada di sini. Kemudian karena hubungan dagang itu sendiri atau hubungan bentuk dagang itu, sehingga dijumpai budidayakan di sini, digunakan di ini. Kemudian kemenyan juga mulai diperdagangkan untuk ini kan kemenyan itu banyak dijumpai di Sumatera sini. Mungkin ini menjadi produk andalan ketika dibuktikan dari pusat-pusat dagang di Sumatera, di Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya ini, orang mencari kemenyan di daerah sini. Nah, ternyata kemenyan mulai diperdagangkan dan mulai diekstraksi dalam bentuk destilasi dari bunganya maupun buahnya. Ini perjalanan dari rempah itu akhirnya satu saat nanti, jika itu menjadi bagian yang penting di dalam penelusuran ini, yang sejarah perdagangan rempah ini akan menjadi sesuatu yang sangat dipakai sebagai dasar ajuan ketika nanti akan diinikan untuk heritage. Jadi ada pusat-pusat inilah yang dipergunakan sebagai alasan kenapa jalur rempah ini layak untuk diusulkan menjadi sebuah heritage ini. Bahkan sampai ke Amerika itu juga perdagangan rempah itu sampai ke sana. Ini adalah jalur-jalur rempah yang bisa digunakan sebagai dasar mengapa ini penting perjalanan dari perdagangan rempah itu sendiri. Terus, nah ini tadi di dunia ada sekitar 400 sampai 500. Asia Tenggara itu termasuk Indonesia tentu yang banyak dijumpai, 275 spesies. Dari 275 spesies ini sebagian kecil masih memanen dari alam. Jadi tumbuh di alam, belum dibudidayakan. Tentu ini menjadi bagian penting teman-teman yang menekuni di dalam dunia riset itu sendiri. Ini cengkeh itu asalnya dari kepulauan ini, varietas yang diketahui, barangkali dari anggota PMEI ini juga banyak yang sudah melakukan riset tentang cengkeh ini, karena teman-teman dari universitas di Ternate sana sudah melakukan penelitian. Nah, ini ternyata ada varietas Zanzibar. Nah, ini Zanzibar ini kan sebenarnya awalnya mereka membawa tanaman aslinya dari Maluku, kemudian dikembangkan di daerah sana untuk diteliti lebih lanjut sehingga menghasilkan varietas Zanzibar ini. Sama sebenarnya perjalanan kopi dan sebagainya yang di Indonesia, perjalanan ubi jalar itu sendiri di Indonesia menjadi pusat dari varietas-varietas lokal yang beradaptasi di sini dengan variasi-variasi yang cukup ini. Nah, ini khusus untuk cengkeh ini ditemukan ada beberapa varietas. Kemudian pala. Pala itu juga begitu. Mengapa tadi disebut bahwa center of origin-nya? Karena dari beberapa
literatur yang saya temukan itu, maka paling tidak ada 7 marga atau keluarga dari apa namanya, Myristica vagan ini dijumpai di Maluku dan ada Sukadewa, ada Speciosa, Severi, Fragrans ini yang palanya, pala banda, Argentea, ada Tingens, ada Silvestris. Walaupun masih di dalam konteks perdebatan, apakah ini itu sebenarnya sinonim, ini untuk teman-teman botani tentu menjadi persoalan yang masih dalam perdebatan. Apakah ini benar-benar menjadi spesies yang berdiri sendiri atau hanya sinonim saja. Kemudian kapulaga. Kapulaga ini, Amomum compactus ini endemik, diketahui endemik di perbukitan bawah di daerah Jawa Barat. Jadi banyak tumbuh di Jawa Barat. Jadi center of origin-nya malah disebutkan endemik di Jawa Barat. Ini beberapa dari beberapa literatur mengatakan ini rempah asli Indonesia. Nah, kemudian kalau tadi disebut ada sekitar 200-an spesies yang ada di Indonesia sebagai kategori bumbu tadi atau untuk aromatik tadi, maka yang lain asalnya dari mana? Dan kenapa ada di Indonesia? Yaitu karena tadi ada apa namanya, komunikasi dari berbagai ini akibat dari perdagangan itu sendiri, sehingga banyak sekali jenis-jenis yang beradaptasi di negeri kita. Terus, nah ini kayu manis itu di budaya ini sebenarnya bukan asli dari kita, tapi kemudian diperkenalkan di kita dan dibudidayakan kebanyakan di Jawa dan di Sumatera. Begitu juga kunyit, asalnya dari Asia bagian selatan atau sampai dengan di Asia Tenggara, mungkin aslinya adalah dari India. Tampaknya itu apa namanya, itu kemudian banyak dicoba dikembangkan di daerah Babylon tadi. Jadi India pusatnya, kemudian banyak dibudidayakan di daerah Mesopotamia, dan kemudian menjadi komoditas perdagangan di sana. Dan di Indonesia kunyit ini dinaturalisasi di hutan jati di Jawa Timur. Banyak dinaturalisasi di sana dan kemudian menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Begitu juga ketumbar. Ini hanya beberapa contoh saja, dan banyak spesies yang lain yang naturalisasi ini. Heine itu sendiri mencatat ada 31 spesies, tidak termasuk minyak atsiri, kamfer, balsam, minyak lemak, biji lemak, zat samak, dan zat warna, obat, dan jamu. Jadi memang betul-betul ini 31 spesies yang berfungsi sebagai rempah. Ini dicatat oleh Heine segini. Kemudian kalau Prosea dengan definisi tadi itu dicatat ada 273 yang apa namanya, dicatat sebagai bahan rempah. Terus, nah ini contoh yang lain. Kalau ada yang belum kenal dengan jenisnya, ini beberapa contoh saja. Ini ada jeruk purut, kemudian ada keluak, itu jeruk purut itu sebagai penetral bau amis, biasanya untuk sana, sedang untuk bumbu ini ya. Sedangkan komponen utamanya setelah diteliti ada limonena dan beltapinena. Nah, dari contoh ini saja kita udah bisa lihat ini asli dari kita, ini kapulaganya berasal dari kita, dan ini buah palanya dari kita. Nah, mungkin belum ada yang belum
tahu kemukus, ini buahnya ini diperdagangkan juga. Dan ini semua ini menjadi produk-produk perdagangan di negeri kita. Masih banyak lagi. Kalau tadi untuk standarisasi produk yang digunakan untuk makanan dan sebagainya itu standarisasinya ada 56 spesies yang harus dipatuhi yang dikeluarkan oleh Badan POM. Terus ya, ini juga yang dari daun-daunan. Tadi ada beberapa daun kari. Daun kari ini teman-teman yang dari Aceh tentu atau Sumatera pada umumnya sangat familiar dengan daun kari ini atau salam koja ya. Nah, ini tanaman dari kari dipercaya berasal dari India dan Sri Lanka. Dan kenapa sampai di sini? Mungkin juga karena migrasi dari manusia dan sebagainya. Nah, jadi rempah-rempah itu penting dan diperlukan dalam seni kuliner, industri pembuatan makanan, minuman, industri wewangian, komestik, dan industri farmasi. Spesies utama yang dibudidayakan secara komersial adalah kemiri, lengkuas, kapulaga, kasia Indonesia, kunyit, pala, lada, dan sebagainya yang tadi contoh-contoh ini sebenarnya spesies utama yang dibudidayakan dan dari catatan Kementerian Perdagangan itu yang banyak diperjualbelikan, bukan berarti yang lain tidak, tetapi yang banyak diperjualbelikan untuk kebutuhan-kebutuhan di luar untuk yang diekspor adalah beberapa dari jenis ini. Terus, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini nama rempah yang termasuk dalam kategori pangan oleh Badan POM. Ada 56 spesies. Dari 56 nama dagang itu terdiri atas 44 spesies tanaman yang berupa buah 35, yang berupa rimpang 8, biji 6, kemudian kulit batang 1, umbi ada 3, kemudian bunga. Nilai ekspornya dari beberapa laporan dari pusat statistik itu untuk 2019 lada itu ada sekitar 141,84 juta US dollar dan cengkeh 107 dan seterusnya. Kayu manis ini adalah produk-produk ekspor rempah 2009. Ternyata komoditas ini juga menjadi produk yang penting dalam dunia perdagangan, menjadi komoditas ekonomi penting di negeri kita. Terus ini catatan-catatan tadi dari sekian banyak yang saya coba uraikan tadi. Nanti kalau ini dibagi mungkin bisa dibaca rempah dan turunannya yang ditawarkan untuk diperdagangkan harus memenuhi standar kualitas tertentu. Kemudian ini melalui peraturan BP POM nomor 34 tahun 2019 tentang rempah itu dimasukkan di dalam kategori pangan. Ini kodenya mencakup garam, rempah, sup, saus, salad, dan protein. Nah, rempah itu sendiri tadi yang saya uraikan ada sekitar 50 produk tadi, nama dagang tadi. Nah, kemudian bagian tanaman yang digunakan sebagai bumbu terdiri atas rimpang, kulit kayu, daun. Nah, ini yang saya beri tulisan agak tebal ini menjadi perhatian supaya kalau batasan-batasan penting untuk nanti membedakan antara itu rempah atau bukan dan sebagainya, ini menjadi bagian yang harus dimuat di dalam definisi apa yang disebut sebagai rempah itu sendiri. Kemudian ini ada senyawa-senyawa yang penting dan seterusnya.
Ini catatan-catatan saja, saya kira nanti bisa dibagi untuk dibaca sendiri-sendiri oleh teman-teman. Terus, nah akhirnya Bapak Ibu sekalian, ternyata rempah itu merupakan jadi sebuah tradisi memanfaatkan rempah telah mengakar di seantero jagat. Di Indonesia, itu kebiasaan menggunakan rempah menjadi tradisi yang terpatri dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman kuno hingga modern dewasa ini. Bukti empirik pemanfaatannya dilakukan secara turun-temurun, tertoreh dalam relief candi, tertulis dalam naskah kuno, dan bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk mengetahui lebih lanjut tentang secara sistematis dan mendalam tentang senyawa-senyawa yang terkandung itu. Jalur perdagangan rempah membuat dunia menjadi saling berhubungan, bergandengan tangan saling mengisi, menginspirasi, dan bahkan bertukar budaya. Marwah dari emik pengetahuan itu sendiri, empirik itu, berdasarkan data empirik, dapat disandingkan melalui pembuktian etik ilmu pengetahuan menjadi tangga ujian untuk mencapai kemaslahatan dan kemakmuran bangsa-bangsa di dunia atas dasar silih asah, yaitu saling mengingatkan, silih asih, saling menyayangi, dan silih asuh, saling mengajari. Itu cerita sore kita pada ini mungkin tidak terlalu spesifik begitu rempah, tapi basisnya rempah kita bisa melihat dalam perspektif yang macam-macam. Terima kasih Mbak Ratih. Mudah-mudahan ini bincang sore ini paling tidak ada manfaatnya untuk pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Prof. Eko. Wah, ini luar biasa sharingnya. Saya yakin teman-teman semua sudah punya banyak pertanyaan. Tapi untuk memulai, saya sudah mencatat ini, Prof. Kalau tadi yang disampaikan oleh Prof. Eko itu merujuk definisi-definisi yang tadi ada sekitar 7 dari berbagai organisasi. Terus kemudian Prof. Eko kan menyebutkan ada beberapa keyword, yaitu apa namanya, keywordnya itu kan terkait dengan kegunaan, bagian, bentuk, dan semuanya itu rata-rata selalu menyebutkan bumbu, aroma, dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari apa namanya, definisinya, bukankah berarti kita juga bisa menyimpulkan bahwa banyak juga tanaman-tanaman yang bisa masuk dalam klasifikasi rempah, tapi belum ada scientific name-nya karena belum pernah diteliti. Kira-kira gitu nggak, Prof? Karena kan Indonesia ini kan keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Berarti kan sebetulnya masih ada rempah yang belum punya, katakanlah, belum pernah diteliti, kemudian belum punya nama saintifik, tetapi punya karakteristik yang sama seperti yang disebutkan dalam definisi-definisi tadi. Begitu ya, Prof? Ya, jadi gini, kalau mengatakan bahwa jenisnya itu sebenarnya masih ada peluang untuk dilihat, dikumpulkan lagi. Kita harus bisa menstudi dari 700 atau sekian kelompok etnis yang ada di Nusantara ini, pernah nggak diteliti tentang menu masakan hariannya yang menggunakan bumbu? Satu itu. Yang kedua, untuk menjawab apakah scientific name-nya sudah ada atau belum, kita juga belum tahu. Tergantung dari hasil studi masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh Nusantara itu kalau memasak menggunakan apa. Tapi ada kecenderungannya kalau masyarakat-masyarakat modern di kota-kota, di desa pun tentu tadi saya membaca yang punyanya Prosea,
yang spices itu paling tidak 275 spesies. Itu sebenarnya di Southeast Asia, tetapi itu hampir 98% mungkin ditemukan di Indonesia, dibudidayakan di Indonesia. Artinya dari berbagai literatur sudah bisa membuktikan itu. Tetapi sekarang dengan masuknya budaya-budaya kuliner dari Eropa, dari mana-mana itu, mungkin juga akan menambah kasana spesies rempah yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini. Jadi peluangnya masih tetap ada, tetapi ya itu kembali lagi. Ini kalau teman-teman kita berangkat, saya kadangkala di ini kalau dulu ngajar gitu, jangan lupa ya kuliner di Indonesia. Berangkat dari kuliner kadang-kadang disepelekan. Berangkat dari kuliner itu banyak sekali yang ini. Tadi saya contohkan nasi apa tadi? Kebuli. Itu 16 spesies bumbunya. Dan dari 16 itu yang bukan asli ada berapa? 3/4-nya bukan asli dari kita. Itu adalah introduksi dan dibudidayakan. Nah, karena sifat dari budaya kita ini, satu sifat budayanya yang menerima budaya lain dengan ini asal tidak merusak tatanan sosial budaya mereka, itu keterbukaannya itu, kemudian tanahnya yang subur di Katulistiwa, apa yang ditanam juga ini, karena secara ekologi, Mbak, Indonesia ini kan terwakili dari laut, dataran rendah, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, sampai alpin. Punya semua. Jadi introduksi dari Eropa, dari manapun, yang 4 musim itu ditanam di kita juga banyak. Nah, bayangkan waktu berdirinya Kebun Raya Bogor itu sebenarnya itu pusat untuk bisa mencari informasi, bahkan jenis-jenis tanaman introduksi itu dulu masuknya lewat Kebun Raya Bogor. Sayuran itu dulu dicobanya di Gede Pangrango sana. Karena dibawa dari Eropa untuk kebutuhan mereka, dicobanya di sana, kemudian dikembangkan di Indonesia. Begitu. Kopi segala itu juga dari sana kan. Kalau kopi kan bukan, tapi itu minuman gitu. Gitu Ya, kira-kira. luar biasa. Nah, teman-teman, saya mengundang yang mau bertanya langsung pada Prof. Eko. Monggo silahkan open mic atau bisa juga ditulis di chat, nanti saya akan bacakan. Silakan, ada yang ingin bertanya, menanggapi? Ada yang masih penasaran dengan rempah itu bagaimana? Silakan. Halo. Ya, dengan siapa? Dengan Pak Ervizal. Pak Ervizal, silakan Pak. Luar biasa ini Pak Prof. Eko ya, membuka mata kita semua tentang potensi rempah ya. Indonesia dijajah itu karena rempah dulunya ya Prof. Eko ya. Luar biasa. Jadi ini kita nih yang sampaikan Prof. Eko tadi itu, kita ini masih sadar nggak atau masih masih kita tidur ya? Bagaimana kekayaan bangsa kita ini belum bisa menjadi yang dipaparkan oleh Prof. Eko tadi, yang belum menjadi membangun kesejahteraan maupun ekonomi Indonesia ya. Ya, ini mungkin satu catatan penting mungkin yang Prof. Eko sampaikan tadi, bagaimana perkembangan politik di sejak zaman dulu sampai hari ini itu terkait dengan rempah-rempah. Nah, ini mungkin kita di masyarakat PMEI ini mungkin perlu satu
item yang penting yang harus kita bangun. Bagaimana politik rempah ini, ya, politik jamu kita juga itu bisa sampai ke jadi kebijakan itu yang membangun keberpihakan kepada kita Indonesia. Dan ini nampaknya kita tidak bisa berikan serahkan kepada politisi saja nampak hari ini. Tidak bisa. Mas Eko ya, Prof Eko, nggak bisa kita. Ya betul-betul kita harus take over ini semua. Ya, artinya take over, kita pun harus berjuang di DPR. Ya, sehingga betul-betul ini rempah kita ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan besar-besar yang di Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai kesejahteraan sebesar-besar rakyatnya. Maaf saya tidak buka video karena saya ini tidak dalam kondisi siap untuk menampilkan ini. Jadi mohon maaf saya nanti kira nggak sopan nanti sama Prof Eko senior saya ini ya. Jadi itu saya kira di masyarakat kita perhimpunan ini satu yang kita harus bangun tentang bagaimana membangun kebijakan ya. Yang kami juga kemarin itu sedang kita ini mengerot jamu kita kok nggak jalan-jalan, ternyata itu para peneliti kita itu tidak sampai mengawal kebijakan, kita baru santai di teknis sampai di Scopus sampai di jurnal, tapi tidak sampai ke bagaimana kebijakan itu betul-betul dikawal sehingga betul-betul membawa ke keberpihakan ekonomi Indonesia ya. Luar biasa. Ini barus misalnya, barus Prof Eko, kapur barus ya. Kapur barus yang kita dapatkan hari ini ternyata kan sintetik ya. Tetapi yang barus yang sebenarnya itu kan luar biasa sejak zaman dulu. Saya mau tanya Prof Eko, sampai di Quran pun ada kan barus itu. Sampai di surga pun nanti kita dikasih minum kefir kamfir air kafur. Luar biasa itu. Itu apakah itu ya, saya pun malu ya. Saya dari kehutanan itu kok Diorabalana aromatica, camphora itu kok yang kayu yang kita yang kita serbu ya, akhirnya punah kan. Jadi kayu kamfer itu ya. Ini kalau barus itu sudah sampai mana ya, Prof Eko? Itu dari segi rempah kita bagaimana ke depan ya kira-kira strategi kita ya. Sehingga ini betul-betul malahan satu kampung dulu di daerah Sumatera itu kampung barus ya. Kampung barus ya betul. Itu menarik sekali. Mungkin Prof Eko bisa. Saya sama sekali tua. Ya nggak banyak tahu itu. Ya salah satu jenis itu saja sudah luar biasa. Ya kita ini memang Prof Eko saya pun nampaknya malu di depan Tuhan pun kita malu. Itu ya betul. Ya ini di Quran sudah banyak sekali rempah-rempah itu disebutkan. Kok kita nggak urus dengan benar gitu ya. Ya, gitu. Ya itu aja Bu Bu Komariah. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ervizal Amzu pertanyaannya. Mungkin Prof Eko mau langsung menanggapi? Baik, terima kasih Mbak Rate. Jadi Prof Amzu ini sahabat saya dan partner saya di IPB kalau bimbing mahasiswa, jadi sudah sering kita diskusi bersama. Iya Prof, jadi tentang kapur barus. Sebenarnya produk yang bagus itu tidak hanya kapur barus saja. Sebenarnya gambir juga begitu. Kemenyan juga begitu. Sejak Sriwijaya itu sebenarnya sudah menjadi komoditi dagang di situ. Nah, tapi tadi disebutkan rupanya kalau kita belajar dari masyarakat itu yang dengan pengetahuannya itu masih agak prioritasnya agak kurang gitu, kurang perhatian. Jadi boleh dikatakan kalau kita belajar pengetahuan masyarakat itu dibilangnya ilmu tua itu. Karena itu pengetahuan saja, empirik saja. Padahal justru dari empirik yang pengetahuan masyarakat itulah kemudian kita harus secara saintifik dibuktikan apa benar. Tapi biasanya hampir 95% apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu secara ilmiah mudah itu dibuktikan. Ya, betul, yang senyawa-senyawa tadi. Justru tadi yang terakhir dari simpulan saya, pengetahuan empirik itu penting untuk mendasari kegiatan ilmu pengetahuan. Nah, tadi yang disebut
buah-buah rempah dari negeri kita belum dieksplor dengan baik. Belum dieksplor dengan baik. Tadi yang Mbak Rati bilang, coba kita belajar dari menu-menu masyarakat itu. Menggunakan rempah apa sih, bumbu apa sih? Itu saja dari situ. Kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Jadi prioritas itu justru diprioritaskan apa yang sudah diteliti orang, dikembangkan di kita. Bukan mengungkap potensi yang ada di negeri kita untuk kepentingan kita, tetapi itu. Bayangkan, pala dan cengkeh itu asli dari negeri kita, tapi begitu diteliti di luar, dibudidayakan di sana secara besar-besaran, kayak cengkeh dan pala itu, ekspor kita kan kalah, kualitas kita kan kalah dengan mereka. Nah ini yang tentu bagaimana sebenarnya tadi Prof. Amsu bilang politisi, wah saya bukan orang politik, tetapi paling tidak ketika saya membantu di Dewan Riset Nasional itu untuk memberikan prioritas riset kepada tidak hanya rempah, waktu itu buah-buahan dan sebagainya, prioritaskan ini, tetapi itu juga kalah dengan apa yang sudah diintroduksi dan dikembangkan di sini sehingga menghasilkan produk yang ini. Jadi hanya nyomot-nyomot saja yang sudah ada. Itu yang saya sayangkan. Gergetan ya, gergetan gitu. Seru ya ini. Orang yang punya pengetahuan, yang punya kalian nggak bisa kuasa, yang punya kuasa nggak ngerti apa yang harus kerjakan ya. Luar biasa negeri kita hari ini ya. Jadi kalau kita dulu memprioritaskan ada prioritas, oke, yang itu ranahnya Kementerian Teknis itu bisa langsung dikembangkan ini dan sebagainya. Tapi basic riset ini juga harus kuat. Tapi kenyataan sampai tahun ini pun basic riset itu Pak, berapa budgetnya? Betul. Berdasarkan tak boleh diteliti Pak. Artinya tak boleh diteliti yang kita punya ini. Ya. Tapi dengan kondisi yang sekarang akhirnya duitnya tak dikasih kita. Itu menjadi coba kalau sekarang pembalakan hutan itu sudah mulai kayak begitu kasusnya, sekarang diganti monokultur dan sebagainya, sementara spesies yang liar itu belum dikumpulkan, belum diteliti. Nah, basic risetnya masih nol sama sekali. Baru berapa persen yang ini untuk kasus tumbuhan aja. Ya mesti kalau kayak gitu kita akademisi dan peneliti itu harus demo, harus demo ya Pak. Nggak bisa. Udah mati demo itu ya demo yang intelek, demo yang cerdas lah gitu ya. Ya, jadi di sini saya tangkap harus ada political will juga begitu ya dari pemangku kebijakan. Nggak bisa diserahkan. Betul. Nah ini ada pertanyaan sudah ada di chat dari Pak Lutfi. Mau bertanya, kenapa rempah-rempah di Indonesia sangat melimpah tetapi hanya sedikit yang mau melestarikannya? Kemudian harga rempah tiap tahun cenderung naik harganya, padahal banyak penelitian dan jurnal-jurnal yang meneliti mengenai manfaat dari suatu tanaman rempah tersebut. Begitu. Kok sedikit yang mau melestarikannya? Ini kalau saya tangkap dari pertanyaannya. Harga rempah-rempah tiap tahun cenderung langka dan naik harganya. Begitu, Prof. Ya. Bisa langsung? Monggo, silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Lutfi ya. Pak Lutfi. Ya, pertanyaannya memang bagus juga itu. Kenapa ini tadi seperti dikatakan Pak Amzu, Prof. Amzu tadi sudah mengatakan, aduh, risetnya sebenarnya sudah banyak. Nah, pengertian banyak itu seberapa bagus itu menjadi basic untuk menjadi policy kita secara ini. Jadi
kembali lagi kepada para penentu kebijakan itu memprioritaskan apa yang sudah kita miliki ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kembali lagi, apakah beliau-beliau yang pemangku kepentingan di sono itu memang tahu persis tentang ini, tentang kekayaan dan keanekaragaman yang sudah sampai sebenarnya sudah tuntas risetnya. Pala dan sebagainya itu kan sebenarnya sudah, atau komoditas yang lain. Itu risetnya sudah cukup banyak itu. Paling tidak di Prosea itu sudah dilaporkan 273 dengan budidayanya, ekologinya, sebarannya, kemudian senyawanya, untuk apa dan sebagainya. Tapi dari sekian banyak itu, apakah sudah menjadi kebijakan? Apakah sudah menjadi keputusan yang harus ini? Coba tanya kepada misalnya Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah. Prioritasnya yang mana? Saya baca itu di situ juga bukan artinya menyepelekan kehadiran beliau-beliau, tetapi spesies priority-nya adalah spesies priority yang memang betul-betul sedang laku, justru yang belum yang sudah penelitiannya sudah ada, kemudian dicoba dikembangkan oleh Kementerian Teknis ini untuk coba menjadi priority kebijakannya untuk dikembangkan lebih lanjut. Kan dulu itu misalnya ini dalam konteks institusi gitu, karena saya orang LIPI itu kan boleh dikatakan risetnya kan riset dasar. Hasil dari riset dasar itu kemudian kalau ada luaran yang bagus, kemudian pengujian dan penerapannya ada di BPPT. Hasil dari BPPT kemudian dilimpahkan kepada Kementerian Teknis untuk dikembangkan. Nah, kerunutan yang demikian ini apakah diketahui betul, difahami betul? Nah, kebijakan risetnya sendiri sejauh mana ini menjadi kepatuhan kita dalam mentaati apa yang sudah dirancangkan itu. Nah, mudah-mudahan mulai tahun ini dengan adanya lahirnya undang-undang Sinas Iptek itu yang 2019 lalu itu, kebetulan saya ikut merancang itu, aktif di situ, itu akan lebih terstruktur dengan baik. Begitu. Jadi begitu Pak Lutfi. Ya memang susah juga ya, karena melimpah, kaya, tapi tidak dijadikan sebagai basis untuk kebijakan-kebijakan. Ayam mati di lumang padi ya. Ya betul. Ya, menarik ini. Saya ingin sedikit menanggapi kita tadi, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Eko, bagaimana kebijakan riset itu juga terkait erat dengan political will dari para pemangku kebijakan. Tapi saya pikir juga saya ingin berefleksi begitu ya. Jangan-jangan kita sendiri, masyarakat Indonesia memiliki, atau saya nggak bilang tidak ya, mungkin belum atau pupus gitu ya, tradisi belajar, tradisi literasi gitu, sehingga ketika ini, kalau menurut saya, ketika semua orang punya tradisi untuk belajar, tradisi untuk membaca, itu dengan sendirinya akhirnya menumbuhkan satu dorongan bagi para pemangku kebijakan untuk melakukan sesuatu, karena saya pikir para pemangku kebijakan ini kan sebetulnya manut ya. Lihat sekarang kalau rakyat bilang apa, mayoritas gitu ya, biar didukung rakyat, ya ikutlah maunya rakyat seperti apa. Ada faktor
people's power mungkin ya. Jadi saya pikir kok Maunya rakyat itu tradisi sudah literasi itu juga itu. Maunya penting sekali rakyat itu dibangun. sudah diwakili di Senayan, Mbak. Ya, Nah ya. itu dia. Boleh ya. Jadi Boleh justru saya sedikit. kayaknya Apakah harus ada demo ini. penduduk di Senayan itu paham betul, bukan ini ya, tapi paham betul tentang semua Iya. Yang saya boleh sedikit share ya. Itu saya dapat kabar ya dari kawan-kawan ekonomi ya. Itu petani gandum di Australia itu bisa memberhentikan Perdana Menterinya. Gara-gara impor gandum ke Indonesia itu berkurang tuh bisa diberhentikan. Begitu kuatnya petani itu, ya apa Ibu? Saya setuju Bu Rati, literasinya itu kuat dan dia tuh mempunyai perjuangan dan punya organisasi yang kuat gitu. Ya. Nah, kita di Indonesia ini kan dipecah-pecah, diadu domba. Akhirnya semua masing-masing senang sendiri tapi tidak berkolaborasi ya. Itu juga salah satu poin ya. Jadi kita misalnya Balitro, Balitro itu address-nya kemana? Address-nya Balitro, tujuannya antara lain maksudnya kebijakan, tapi itu tidak ada yang memperjuangkan, tidak ada yang sampai memperjuangkan. Soal IP lah, maaf ya, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu kan mulia sekali itu, tempat orang hebat-hebat semua itu kumpul tuh, dan ada undang-undangnya. Tapi apa address-nya untuk kemana gitu? Sampai hari ini nggak jelas. Mestinya address-nya kebijakan. Bagaimana kebijakan yang benar untuk membangun riset tadi yang Prof. Eko sampaikan. Penelitiannya segala macam itu termanage dengan baik. Jadi kan memang kita ini ya masih masih malu lah kita ya, karena kita ini masih dalam periode yang masih dijajah, yang hari ini kita harus sadari kita ini terjajah dan merdeka dijajah. Merdeka dijajah, luar biasa kita ini. Merdeka dijajah. Jadi maka kita ke depan bangkit ya. Dengan merdeka supaya kita merdeka juga bersatu gitu ya. Nah, Bu Rati mau maaf nih Pak. Mas Eko ya ini. Udah kan kita lepaskan ya. Memang ini forumnya kita kongko-kongko Pak. Silakan. Nah ini sudah ada masuk lagi pertanyaan dari Ibu I Gusti Ayu Raisawitri. Terima kasih Prof. Eko penjelasannya terkait rempah. Masyarakat Hindu di Bali memanfaatkan berbagai jenis yang termasuk dalam rempah sebagai sarana ritual. Jenis-jenis tersebut memiliki makna sebagai simbol tertentu pada sarana ritual. Bagaimana pemanfaatan rempah dilihat dari budaya, dalam hal ini untuk ritual, kemungkinan juga di wilayah lain di Indonesia. Terima kasih Prof. Monggo Prof. Terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ayu ini dulu bimbingan saya juga ini. Tentang Bali itu. Mestinya saya yang harus nanya ke Mbak Ayu itu. Sejauh mana sebenarnya masyarakat Bali itu mengapresiasi yang berbasiskan pada ritual-ritual mereka dalam memanfaatkan tumbuhan itu sendiri. Nah, budaya Bali itu sangat akomodatif sekali. Nah, sifat dari budaya masyarakat di Nusantara itu juga akomodatif. Nyatanya, apa yang tumbuh dan berkembang selama itu tidak berkaitan dengan dengan acuan budayanya yang prinsip, maka dengan sendirinya akan diterima. Coba bayangkan Kamboja itu kalau di Bali itu sesuatu yang sering muncul di berbagai ritual adatnya. Tetapi Kamboja itu kan bukan asli dari Bali. Bukan asli dari Indonesia. Tetapi kenapa itu? Ini coba dilihat karena yang dipakai ritual itu simbolnya adalah simbol warna, simbol dari jumlah kelopaknya itu, kelopak bunganya itu, biasanya ganjil, 5 dan sebagainya. Simbol-simbol itulah yang digunakan sebagai basis untuk ritualnya. Warna itu melambangkan apa, ini dan sebagainya. Ini maka diterima itu sebagai sesuatu. Nah, itu kaitannya dengan budaya. Nah,
di luar itu juga begitu. Saya kira sudah banyak sekali. Yang namanya ritual di Jawa itu kondangan dan sebagainya itu budaya kondangan itu sesajen dan sebagainya itu kenapa itu melati, kenapa itu mawar? Bukan karena spesiesnya, tetapi simbolnya, wanginya, aromanya, warnanya dan seterusnya itu yang dipakai untuk menentukan bahwa spesies itu betul-betul dimanfaatkan untuk mereka. Sehingga adopsi dari spesies untuk budaya itu berkembang begitu ini. Mungkin dulunya tidak menggunakan itu. Tapi karena simbol itu terwakili oleh spesies itu, maka diterima. Mungkin kira-kira begitulah. Terima kasih Prof. Atas tanggapannya, jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Irwan Dani. Perlu pengembangan teknologi inovasi dan murah yang bisa diakses petani terkait untuk peningkatan kualitas produk rempah karena di lapangan tetap petani menjual bahan baku dengan harga murah. Begitu tanggapannya Pak Irwan Dani, komentarnya. Bagaimana kalau dari Prof. Eko mungkin ada mau menanggapi lagi dari komentar Jadi gini, Pak Dani? Pak Irwan, saya pernah diminta oleh Badan POM waktu itu, dan juga melalui LIPI yang ada program-program IPTEKDA itu, untuk membudidaya bagaimana teknologi budidaya, misalnya dulu saya pernah diminta untuk gambir, kemudian diminta menjelaskan tentang pentingnya budidaya gambir, kemudian ada beberapa jenis komoditas rempah yang tadi masuk di dalam kategori 56 spesies itu tadi di ini dengan mengumpulkan beberapa UKM untuk diberi penjelasan dari berbagai aspek budidayanya, kualitasnya, inovasi untuk cara memanennya dan seterusnya, sehingga kualitasnya itu menjadi terjaga gitu. Jadi sebenarnya sudah dilakukan, mungkin juga Kementerian Pertanian juga sudah melakukan hal-hal yang demikian untuk inovasi beberapa spesies. Hanya saja prioritas rempahnya yaitu kewenangan ada lembaga-lembaga atau pemerintah yang sudah melakukan itu untuk pemberdayaan UKM itu. Sudah banyak yang dilakukan untuk inovasi budidayanya. Sampai kepada penanganan pasca panen segala itu sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Teknis. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Ini juga ada komentar dari Bang Fitro Rozi. Bang Fitro Rozi ini dari Belitung ya. Komentarnya adalah menarik sekali relasi dengan political will. Bagaimana simbol atau figur kekuasaan di tingkat lokal yang dianggap lumbung pengetahuan. Misalnya dukun beranak yang punya ramuan penyelamat manusia yang konon sudah menjadi politisi, politisi dalam tanda kutip ya, malah tidak diperbolehkan praktek. Gitu Prof. Komentar dari Bang Fitro ini. Karena memang banyak sekali justru pengetahuan-pengetahuan lokal yang dipegang oleh para tokoh-tokoh tradisional ya Prof ya. Betul. Seperti dukun beranak ini. Ya. Sebenarnya gini Pak Fitro, praktek-praktek kedokteran itu sebenarnya ide dasarnya dulu oleh masyarakat lokal itu. Coba dukun patah tulang. Nah itu kan sekarang dikembangkan jadi apa itu? Dokter ortopedi dan seterusnya itu kan? Iya kan? Nah, ini yang sekarang sedang diupayakan yang namanya para tokoh
medik lokal kayak dukun dan seterusnya itu tetap diberikan porsi dan pengetahuannya tetap dijadikan sebagai basis untuk dari pengetahuan empirik itu tadi kemudian distandarisasi berdasarkan pendekatan ilmiah. Nah, masalahnya itu adalah kembali kepada standarisasi. Dalam era yang modern sekarang ini kan semua harus terstandar. Ya kan? Sehingga ya memang akhirnya tertekan. Oleh karena itu kan Kementerian Kesehatan sekarang sudah melakukan pendidikan non formal kepada para dukun. Apa namanya? Ya, misalnya dukun beranak itu itu juga diberi pemahaman tentang bagaimana melakukan itu. Kalau dulu dengan apa namanya? Pisaunya itu dari welat bambu, ya kan? Welat bambu itu sekarang dengan gunting, dengan ini, dan kemudian yang sterilisasi dan sebagainya. Kemudian dukun urut. Nah, kita harusnya bisa mencontoh seperti Cina. Mohon maaf nih, Cina, Jepang dan sebagainya kan apa namanya standarisasi dari produk-produk rempah tradisional itu kan sudah dilakukan. Dan itu untuk nah ini di Indonesia sudah dicoba di Tawangmangu itu miliknya Kementerian Kesehatan. Itu sudah dilakukan itu. Kira-kira kayak gitu. Memang ya kita cukup prihatin. Makanya Kementerian Kesehatan melalui apa yang di BPTO tanaman obat di Tawangmangu itu kemarin mengeksplor selama 5 tahun itu, 5 tahun atau berapa tahun itu pengetahuan tradisional tentang para medis yang ada di lokal masing-masing dan cara menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan secara tradisional. Itu sudah dikumpulkan dan contoh-contohnya sudah mulai ada dan itu sekarang sudah ada beberapa yang dipraktekkan untuk kesehatan masyarakat. Tentu dengan standarisasi lagi. Terima kasih Prof. Tanggapannya. Ya kita masih punya waktu sedikit untuk 5 menit lagi untuk satu pertanyaan. Monggo siapa yang masih punya pertanyaan atau tanggapan bisa silahkan open mic. Mari. Ada teman-teman yang mungkin mau bertanya? Belum ada ya. Tapi yang jelas sore hari ini sangat memberikan pencerahan paparan dari Prof. Eko. Banyak sekali yang ingin sebetulnya kami rangkum begitu ya, karena kan kalau di yayasan kami ini banyak sekali teman-teman dari berbagai komunitas yang juga membutuhkan informasi atau pengetahuan yang untuk mendukung kegiatannya masing-masing di daerahnya masing-masing yang terkait dengan rempah-rempah ini. Gitu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Eko yang sudah berkenan berbagi bersama kita sore hari ini. Tentunya ini bukan yang terakhir ya Prof ya, pasti kami akan datang lagi untuk bertanya. Karena kalau saya tentunya dari teman-teman yayasan kadang-kadang tuh pertanyaannya tiba-tiba muncul gitu ya, terus wah kita WA ke Prof. Eko. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita merekam acara
acara bincang-bincang kita ini, kongko kita ini, dan nantinya akan kami tayangkan di YouTube sehingga teman-teman yang tidak sempat bergabung pada sore hari ini tetap bisa mendengarkan dan bisa bisa nantinya juga memberikan tanggapan, menyusul gitu ya, supaya tetap terus kita bisa saling berbagi pengetahuan, berbagi informasi begitu. Baik, terima kasih. Sampai Mohon jumpa maaf. lagi. Mohon maaf kalau tidak tersistematis. Wah, ini kan kongko-kongko, Tapi Prof. mudah-mudahan nanti Tukang kopi ini mestinya pakai kopi. Ngopi virtual. Ini kita memang ini kok informal. Jadi nanti teman-teman kalau masih mau mengontak kami atau ingin berkenalan langsung dengan Prof Eko, nanti saya forward ya Prof ya. Boleh. Sebenarnya saya ada beberapa yang bisa saya share gitu ya tentang tapi tidak melulu rempah, tapi ada tanaman obat. Seperti kemarin saya bantu di Badan POM itu menerjemahkan tentang serat-serat klasik itu loh, yang dan jenis-jenisnya. Nah jenis itu juga termasuk rempah sih, tapi kebanyakan untuk obat-obatan gitu. Ada naskah klasiknya, tapi mau saya share mungkin nanti bisa. Mungkin di lain kesempatan ya Prof ya. Ya. Iya. Nanti saya share ke Mas Bram atau ke Mbak Ratih. Ya, siap. Ini mohon izin kalau ada teman-teman yang ingin mendapatkan materi sore hari ini, boleh ya Prof ya? Boleh, silakan, monggo silakan. Ya, nanti teman-teman yang ingin mendapatkan materinya bisa menghubungi kami. Tadi kan sudah mengisi daftar hadir. Baik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.